Halo semua, perkenalkan nama saya John Francisco Semangat. Jadi hari ini saya akan melaksanakan asesmen dengan semester yang dimana bertujuan untuk menghitung aplikasi web di Linux, yaitu menggunakan virtual machine. Jadi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menginstal server, beserta database ya. Untuk server itu saya menggunakan kemudian database saya menggunakan GitHub. Setelah kita menginstal server sama database tersebut, selanjutnya itu adalah menjalankannya. Jadi untuk menjalankannya kita bisa pakai dua cara, yaitu sudo systemctl enable mysql atau sudo systemctl start mysql. Begitu juga untuk Apache, sudo systemctl start Apache 2. Nah, setelah kita jalankan, kita bisa ngecek apakah memang benar-benar jalan atau tidak. Nah, sudo systemctl status Apache 2 atau MySQL. Nah, di sini terlihat ya, karena sudah jalan sih untuk Apache-nya. Nah, untuk cara kedua, kita itu bisa ngecek dengan melihat dari browser dengan mengetik http localhost. Kalau misalnya tampilannya sudah berubah menjadi eh, tampilan default dari Ubuntu, maka hal ini sudah memastikan kalau Apache dan juga MySQL-nya sama-sama berjalan. Kemudian kita lanjut ke tahapan pertama yang ada deploy web ini, itu mengubah IP address ya di 19.2.168.56 XX ya. XX-nya ini kita ubah menjadi digit NIM dari belakang. Ya. Untuk caranya itu lumayan gampang. Jadi pertama yang harus dilakukan itu adalah masuk ke file yang namanya installer config. Jadi caranya itu sudo nano c/line 30 config password dari host. Nah, ya, di sini terlihat isinya. Ini sudah saya isi ya. Ada network, ada function, ethernet, CMP, DHCP, CH address. Untuk mengubah atau mengubah IP address dari yang disuruh di instruksi ini, kita hanya perlu ataupun menambahkan ya, seperti ini, network, function, tadi ini yang paling penting. Kita harus menambahkan addresses yang dibawa dari HP4 punyanya si EP004. Kita menambahkan addressnya yang akan digunakan nanti untuk mengakses browser. Ini addressnya ya. Ini karena saya sudah save, jadi saya cancel saja. Habis itu kita bisa memastikannya apakah firmware sudah berganti atau tidak dengan cara mengetik komen p addr. Nah, di sini terlihat kalau misalnya sudah berubah jadi 16, jadi berubah angka. Ini belakang saya. Kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan itu adalah membuat file yang nantinya ini akan bisa kita lihat di browser ya, seperti Edge ataupun Chrome. Jadi kita bisa melihat dari website ini ataupun ini. Di sini ini kita akan bisa lihat ya. Kita buat sederhana saja. Jadi ini juga sudah saya buat untuk ini. Bisa dilihat di sini. Saya perlu untuk menambahkan slash slash index. Nah, di sini terlihat isinya yaitu sama seperti yang ini.
Eko nama Gmail, Eko nim saya, Eko server. Oke. Nah, nanti ini yang akan tampil saat kita memanggilnya di web browser. Kita akan memanggil pakai link ini guys. Oke. Habis itu kita lanjut yang ketiga. Di sini ketiga yang sudah database-nya. Terus ya, membuat pertama yaitu kita masuk ke MySQL-nya dulu. Kemudian kita membuat database yang dimana nama database-nya itu adalah tim mahasiswa. Kemudian kita masuk ke dalam database siswa, menggunakan komen perintah news. Setelah kita masuk, kita akan membuat tabel identitas. Ya, seperti ini. Jadi setelah itu saya memasukkan atributnya yaitu nama sama name. Di sini saya memasukkan nama saya serta name saya. Habis itu untuk lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 4 itu menambahkan user user baru dengan nama saya dan passwordnya itu NIM saya. Jadi ini itu saya sudah menambahkannya. Bisa dilihat kan komen ini. Di sini terlihat kalau ada user yang namanya Noel yang berada di grup Java Francisco Siloan. Kemudian kita lanjut yang ke nomor 5. Nomor 5 ini itu lempar sekitar apa yang pada PT Open Media. Ini berfungsi untuk agar kita bisa mengetikkan atau menjalankannya dengan menggunakan komen untuk sistem CTL Start SLA. Di sini sudah saya jalankan. Jadi hal yang harus saya lakukan selanjutnya itu adalah mengakses. Tadi kan kita sudah membuka IP-nya saat di poin pertama. Jadi karena kita sudah mengaktifkan sistemnya ini, yang dimana ini nanti kita bisa lihat dari slide lain. Jadi kita perlu pakai URL ini. Kita hanya perlu pakai URL. Contoh saya beri saja. Jadi saya perlu menarik ini. Ya. Dan jangan lupa ditambahkan HTTP. Ini saya coba di Edge. Saya coba di Edge. HTTP //192. Ini saya coba dan ya berhasil. Jadi tadi ya indeks PHP yang kita buat di poin ketiga itu tampil di web browser Edge. Ini menandakan kalau artikel di web sudah berhasil karena file yang tadinya ada di Ubuntu ini ya itu sudah bisa diakses di browser Edge milik Microsoft. Berarti sudah berhasil. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih.